Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Enggarnisa dengan NIM 21050974050 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi 2021B. Di sini saya akan memaparkan materi terkait standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, terdapat dua model utama yang menjadi standar agar masing-masing perangkat komputer dapat saling terhubung. Salah satunya adalah OSI model. Pengertian OSI model. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection, yang merupakan mode referensi yang menggambarkan bagaimana informasi dari aplikasi perangkat lunak di satu komputer bergerak melalui media fisik ke aplikasi perangkat lunak di komputer lain. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 dan sekarang dianggap sebagai model arsitektur untuk komunikasi antar komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi mode rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpoler, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Lapisan-lapisan OSI. OSI model terbagi atas 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda. Ketujuh lapisan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada application layer, lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antar pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Yang kedua, presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentransmisikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketiga, session layer, lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer ini adalah NVS, SMP, RTP, dan lainnya. Yang keempat, transport layer, lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data. Yang kelima, network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam, data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, atau seperti halnya pada MAC address, Media Access Control Address. Yang ketujuh, physical layer, lapisan pertama. Model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti Ethernet, perkabelan, dan topologi jaringan. Selanjutnya ada TCP/IP. Pengertian TCP/IP. TCP/IP adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang merupakan salah satu jenis protokol yang digunakan untuk melakukan proses pertukaran data antar perangkat. TCP/IP mulai dikembangkan pada akhir dekade 1970-an sebagai protokol standar dalam membentuk Wide Area Network atau WAN. Protokol ini merupakan standar open network yang sifatnya independen, sehingga bisa digunakan di mana saja.
Selain itu, TCP/IP juga bersifat routable, di mana memungkinkan perangkat dengan sistem operasi berbeda tetap dapat dihubungkan. Selanjutnya, fungsi TCP/IP. Fungsi utama TCP/IP adalah menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar dapat melakukan komunikasi dalam jaringan internet. Layer TCP/IP. Yang pertama ada application layer, lapisan aplikasi, merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP/IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan pengguna akan mempengaruhi jenis protokol lanjutannya. Yang kedua, transport layer, lapisan transportasi. Untuk menyediakan koneksi lancar pada perangkat yang akan digunakan, data yang dikirimkan kemudian dibagi menjadi beberapa paket dan diberi nomor urut. Lalu layer transport akan menentukan jumlah data yang harus dikirim, tujuan pengiriman data serta kecepatan pengiriman yang dibutuhkan. Intinya layer transport ini harus memastikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman data. Yang ketiga, network layer atau lapisan jaringan. Merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Yang keempat, network interface layer atau lapisan antarmuka. Jaringan merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat lain secara langsung. Perbedaan protokol TCP dan UDP pada transport layer pada OSI layer. Yang pertama, jenis protokol. Kedua protokol yaitu TCP dan UDP adalah protokol transport layer. TCP adalah protokol berorientasi koneksi, sedangkan UDP adalah protokol tanpa koneksi yang bersifat TCP memerlukan koneksi sebelum komunikasi, tetapi UDP tidak memerlukan koneksi apapun. Yang kedua, keandalan. TCP mengikuti mekanisme di mana pengirim menerima pengakuan dari penerima dan memeriksa apakah pengakuan itu positif atau negatif. Jika pengakuan positif, berarti data telah berhasil diterima. Jika pengakuan negatif, maka TCP akan mengirim ulang data. TCP juga mengikuti mekanisme error dan flow control. Sedangkan protokol UDP adalah protokol yang tidak dapat diandalkan karena tidak menjamin pengiriman data. Lalu yang ketiga, alur kontrol. TCP mengikuti mekanisme flow control yang memastikan paket tidak dikirim ke penerima secara bersamaan, sedangkan UDP tidak mengikuti mekanisme flow control. Yang keempat, permintaan paket. TCP menggunakan teknik permintaan dan pengurutan untuk memastikan bahwa paket data diterima dalam urutan yang sama dengan pengirimannya. Sebaliknya, UDP tidak mengikuti teknik permintaan dan pengurutan, karenanya data dapat dikirim dalam urutan apapun. Lalu yang kelima, kecepatan. TCP membuat koneksi antar pengirim dan penerima, melakukan pengecekan kesalahan, dan juga menjamin pengirim paket data, sedangkan UDP tidak membuat koneksi atau menjamin pengiriman paket data, karena mekanisme tersebut UDP cenderung lebih cepat dari TCP. Yang keenam, aliran data. Dalam TCP, data dapat mengalir dua arah, artinya menyediakan layanan full duplex. Sebaliknya, UDP umumnya cocok untuk aliran data searah. Protokol jaringan atau network protocol. Yang pertama ada Serial LAN Internet Protocol atau SLIP. Protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Lalu yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirim oleh server ke klien. Selanjutnya yang keempat ada Telecommunication Network atau Telnet. Protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Selanjutnya yang kelima ada File Transfer Protocol atau FTP. Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet world. Lalu yang keenam ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Memungkinkan semua orang mencari resource organisasi
perorangan dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan, baik di internet atau intranet. Lalu yang ketujuh, Secure Socket Layer atau SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Lalu yang kedelapan, Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Sekian presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.